Halo, assalamualaikum guys. Yes, ketemu dengan penjajah kopi Medan. Dan hari ini kita spesial dari Takengon teman-teman, ada di Galeri Kopi Indonesia. Nah, kita live di sini. Saya mau tunjukin sama kalian, tempatnya Galeri Kopi Indonesia itu gimana sih kerennya gitu loh. Terus nanti kita punya kesempatan untuk ngobrol bareng dengan ownernya Galeri Kopi Indonesia. Tadi udah sempat ngobrol dan ilmunya ternyata top banget. Banyak sih yang mau dibahas nanti. Ada idealis, ada gimana bisnis kopi, ada bagaimana digital marketing. Orangnya ilmunya luar biasa. Masih muda tapi luar biasa banget ilmunya. Nah, teman-teman, kita lihat-lihat dulu ya. Kita keliling-keliling dulu. Kita ngelihat gimana Galeri Kopi Indonesia. Nah, ini pintu masuknya, teman-teman. Saya mulai dari pintu masuk. Nih. Nah, Galeri Kopi Indonesia di sini. Nah, kalau di sana itu mereka juga punya Cigar, Gayo Mountain Cigarnya ada di sana. Nah, lengkap banget sih kalau misalnya mau oleh-oleh, atau saya langsung balik aja ya. Kalian biar lihat langsung venue-nya aja. Nah, nih Galeri Kopi Indonesia. Oleh-oleh juga lengkap banget. Saya jalan pelan-pelan. Cakep banget sih ini. Wah, kita bawa pulang Medan ntar ya. Ada coba kopi. Ini siapa yang pegang nih? Mas Agung atau siapa ya? Halo teman-teman semua yang dari Medan, silakan nonton yang mau nonton ini. Yes. Ada lengkap oleh-olehnya. Di sini juga ada oleh-oleh biji kopi pastinya dong. Namanya di Galeri Kopi ya. Yes, ada teh juga. Daun kopi. Daun kopi, dan di sini yang pasti ada ini nih kopi-kopi andalan mereka nih. Tungguin deh, pokoknya bentar lagi kita bakal ngobrol sama ownernya. Nih kalian lihat dulu nih dalamnya. Venue-nya Galeri Kopi Indonesia. Ada luar juga tuh. Asik ya. Yes. Mau lihat dong pastinya gimana sih venue ladang kopinya. Yes, kita masuk, come on. Kita langsung masuk ke ladang kopinya Galeri Kopi Indonesia. Tuk. Kita masuk dari dalam. Wajib deh, yang katanya anak kopi, yang katanya pengusaha kopi, yang katanya penikmat kopi, pokoknya wajib kemari. Saya bilang wajib banget kemari. Selain minum kopi, di sini juga bisa belajar banyak tentang kopi dan bisnis kopi pastinya. Nah, guys, serasa masuk ladang kopi dan ketemu kopi langsung, guys. Belum bisa dipetik ya, warnanya belum merah kayak hitam-hitaman. Mungkin ini udah mulai bisa dipetik nih. Nah, kurang cakep apa, guys? Nanti kalian lihat video lengkapnya ya. Ini kita live hari ini mau kepengen ngobrol dan bagi-bagi deh, sharing-sharing sama ownernya. Gimana sih bisnis kopi itu sebenarnya. Nah, venue-nya cakep banget. Musola dengan toilet juga ada. Nah, jadi bukan sekedar hanya ngopi. Kalian di sini juga bisa belajar tentang kopi, dari mulai tanam kopi, bagaimana berbisnis kopi, bagaimana digital marketing untuk bisnis kopi. Ada lengkap di sini. Ownernya juga bakal bagi ilmunya untuk kalian semua. Aduh. Mantap kali ya. Sering ketemu ulat bulu pastinya di sini, guys. Betul. Ladangnya juga bisa dibilang luas banget lah. Sampai ke belakang sana, guys, ladangnya. Tuh. Sana juga ladangnya luas. Tapi tempatnya juga ada lesehan seperti itu. Terus ada yang cakruk di atas seperti itu. Kita cari lagi yang lebih keren tempatnya. Nah, rame banget. Yes, ini pada liburan hari raya jadi rame di sini. Ini dia. Kita kesini sebentar. Ini roastingannya. Mesinnya asli dibuat sendiri. Nanti kita ngobrol sama ownernya. Kita tanya. Ini bukan lagu romantis. Waduh, betah banget di sini pokoknya. Langsung di ladangnya. Saya jalan lagi ya, pelan-pelan ya. Kalian bisa nikmatin lah video ini. Nanti saya akan ngobrol sama ownernya tentang bagaimana berbisnis kopi yang sebenarnya, membangun karakter atau idealis sih. Tadi udah ngobrol dikit sih sama dia. Keren banget. Itu ada lesen juga. Dan di belakang itu asli. Itu hektaran
kebun kopi milik ownernya. Tuh hektaran tuh. Itu kebun kopi semua tuh, kebun kopi semua. Luas banget. Nah, di sini juga ada tempat duduk yang model kayak gini. Aduh, nyaman banget lah pokoknya guys. Kapan yuk orang kopi Medan rame-rame yuk main-main kemari lah nih. Galeri Kopi Indonesia juga. Dan di sana itu kelas. Jadi kalau ownernya buka kelas gratis untuk belajar tentang basic kopi, itu dibikin di sana. Ruangannya ada di sana. Nah, itu ruangan kelasnya. Dan biasanya dibuat secara gratis. Cukup kalian beli produk minuman kopinya doang. Itu doang. Murah banget. Nah, ini kalau kita dari belakang, ini udah dari arah kebun, dan di depan situ itu kedai kopinya. Ini dari belakang kita ya. Yes. Kita coba minta waktu dari ownernya untuk kita bisa ngobrol bareng tentang bagaimana sih berbisnis kopi, menanam kopi, sampai dengan digital marketing untuk bisnis kopi. Kita langsung aja ketemu Bang Syahrul di depan. So, ini udah ada teman-teman nih. Aduh, saya sapa dulu deh. Wih, ada Devi Zona 28. Itu konten kreatornya itu kok nonton juga ternyata. Ada kok coba kopi dari Medan. Siapa lagi nih yang nonton nih? Banyak nih yang nonton nih. Nah, ini barnya teman-teman. Kalau ini barnya, Hai dong, ada yang kepingin kemari nggak nih? Ini yang nonton banyak barista ini kayaknya nih. Barista Medan banyak yang nonton ini. Wah, cakep nih barista salah satu nih. Bang, siapa namanya bang? Di sini kalem-kalem sih baristanya. Jupri bang. Jupri. Kalau ditanya bukan barista, apa bang? Jupri bang. Iya Jupri. Tukang apa? Tukang buat kopi. Tukang buat kopi. Bukan barista ya, tukang buat kopi. Nah itu roastingannya. Tadi sepintas ownernya jelasin kalau roastingan ini adalah dibuat sendiri. Nah gimana ceritanya? Nanti kita ngobrol sama ownernya. Ownernya masih nyantai sebentar. Kita masih keliling dulu. Kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Tapi kayaknya dari perjalanan yang singkat tadi udah mulai tergiur lah ya. Ayo dong. Kayaknya barista wajib udah kemari lah. Gak lucu juga sih kalau barista belum pernah ke kebun kopi ya. Sorry ya kalau salah ngomong. Tapi kira-kira begitulah. Siapa lagi nih teman-teman? Banyak yang nonton nih. Tungguin. Jangan pada pergi dulu, tetap stay tune teman-teman. Bakal ada ownernya dari Galeri Kopi Indonesia yang bakal ngobrol sama kita. Bagaimana sih tentang kopi, mungkin sedikit basic kopi nantinya, mungkin juga tentang sedikit bagaimana berbisnis kopi yang sebenarnya dalam tanda kutip. Terus bagaimana sih strategi digital marketing kali ya. Nanti kita korek-korek dikit deh. Karena kayaknya bisa dibilang kedai kopi yang memikirkan metode marketingnya itu kayaknya kalau saya sih bilangnya pakai market plan-nya itu sampai 1 tahun kayaknya, sampai data-data aja disimpan gitu kan, yang berkunjung juga dirahasiain dulu. Strateginya luar biasa banget. Nanti kita gali teman-teman, dan kalian yang punya ilmu itu dan kepengen dapat ilmu itu, nah boleh. Nah ini satu yang paling istimewa juga, ownernya juga suka selancaran, dan ini asli didapat dari Loknga teman-teman. Ini batu karang dari Loknga. Di sini juga ada. Aduh pokoknya keren banget deh. Nanti kalian lihat videonya aja lebih lengkap lagi. Oke, kita boleh langsung ke ownernya. Kita akan pindah tangan kameranya ke tim konten kita. Ini dia kakak yang manis ini. Kakak lagi. Ayo kak, kita boleh ya ke owner ya, biar kita ngobrol ya. Keren nih. Saya dahului deh. Ini dia ada. Wah, kayaknya orang Medan udah banyak yang kenal juga. Ya. Udah banyak yang kenal. Banyak kenal ya Bang ya. Udah banyak kenal. Nanti datang mari kita kenal. Atau saya datang ke sana. Asik. Bener kan? Keren banget kan? Makanya saya bilang ini. Ini owner gokil saya bilang. Ini owner orangnya gimana ya? Sombong
pada posisi juara, ya sombong pada tempatnya ya. Boleh, karena prestasi itu rugi nggak dibanggain. Iya benar, sombong pada tempatnya ya. Yang sayang tuh udah gimana ya? Udah prestasi tapi nggak didampakin gitu ya. Udah sombong, gak ada ilmu, kopinya nggak laku kan. Aduh, Bang, kita ngobrol ya, Bang. Boleh. Banyak yang nonton juga nih teman-teman nih. Ya, ada Bang Devri dari Binjai. Aduh, banyak nih ya. Ada, banyak banget yang nonton nih, banyak. Wes, ya teman-teman tungguin. Kita ngobrol nih. Atau ada yang mau tanya-tanya boleh ya, silakan. Silakan boleh tanya-tanya. Kita ngobrol sedikit deh sama Bang Syahrul. Bang, namanya dulu, Bang. Mungkin biar mereka bisa follow juga kan di Instagram pribadi kan. Kenapa nggak ada di situ? Biasanya kan. Apa ya? Biasanya kalau di Instagram Syahrul_Sojer. Cuman kalau di akun pribadi jarang upload masalah kopi sih. Oh iya. Tapi nggak pengen dikenal sebagai orang kopi sih sebenarnya kan. Oh gitu. Cukup di Galeri Kopi Indonesia doang. Iya. Jadi lebih kayak pengen dikenal jadi petani aja udah. Oh gitu. Humble banget kan? Humble pada posisi juga, sombong pada posisi juga. Tapi Ya? emang bener kan? Bang, cerita dikit deh. Ya tadi ceritanya dia petani gitu kan. Terus ya pernah juara gitu kan. Sebenarnya cikal bakal atau awal mulanya gimana sih ini ada Galeri Kopi Indonesia? Pasti kan gak itu duluan pastinya ya. Dulu ada perjalanan lain ya. Konsepnya itu gini. Kalau kita lihat beberapa pelaku industri kopi ya, contohnya kayak Joseph Brodsky tahu kan? Benar. Yang punya 90 plus tuh misalnya. Yes, benar. Loh, kok bisa nih si Joseph jual kopi 60 gram bisa sampai setengah jutaan lebih gitu. Benar. Loh, mikirnya gini. Harus orang gayo kalau jual kopi kayak gitu dari zaman dulu udah kaya tuh. Bener dong, tanahnya ada, kopinya ada, ya ladangnya ada. Cuman kakek saya petani kopi, nenek saya petani kopi, anaknya ada mungkin 11 orang. Tapi sampai sekarang tuh nggak kaya-kaya dari kopi. Oh iya. Pertanyaannya kan why gitu ya kan? Iya, kenapa? Kok punya kebun 6,5 hektar di depan rumah, orangnya nggak kaya. Benar. Itu belum kebun yang lain Iya, gitu. benar. Kebun yang lain ada 20 hektar lagi gitu. Iya, benar. Kok masih nggak kaya-kaya loh sampai bapak saya. Benar. Nah ternyata begitu kita pelajari, Bang, saya ambil pesan kopi. Iya, Bang ya. Satu ya, Bang. jadi ternyata problemnya itu adalah orang hulu itu yang nggak menguasai ilmu hilirnya, sehingga orang-orang hilir ini bisa ngambil banyak celah untuk memafiakan kopi gayo itu sendiri. Oh gitu. Nah, gitu Jadi dia. cuma nanam doang tapi Nanam nggak doang. tahu nih jualnya gimana, Jualnya harganya gimana. berapa nggak tahu Nah, ya. Ternyata begitu kita kaji kan gitu. Misalnya contoh, ya kayak kita tanya misalnya orang kopi shop kan, Mm-mm. lu jual P60 berapa? Satu Iya. server, 30 sampai 40 ribu. 1 kilo bisa nyeduh berapa server? Benar. Nah, lu beli green bean berapa? Iya. 120 ribuan doang. Benar. Kan modal 100 ribu. Yang itu tadi apa? Ini boleh. Wih. Tapi nggak ada gula. Oh iya. Asik. Karena hidup udah terlalu manis. Asik. Kita juga udah terlalu manis ya. Harus pede ya. Adik. Oh iya, terima kasih nih. Ya sih, banyak adalah kopi pokoknya hari ini di sini. dari gram sih sebenarnya ya kan. Mungkin kalau kawan-kawan yang sekedar jual kopi barista lu nggak tahu tuh jadi petani itu gimana. Benar. Sakit hatinya jadi petani gimana kopi lu jadi 100 ribu, Bunda tapi mau kalian jual di pergi ya, kopi shop bye. untungnya bisa jutaan. Benar. Petaninya dapat untung berapa, Iya, kopinya untung jalan-jalan, berapa ya? Bahkan gitu sampai ya. 100 kali lipat kan. Iya benar. Orang beli kopi hitungannya quantity, Iya timbangan. benar. Tapi ente jualannya quality, Betul. traceability, harganya beda kan. Benar. Nah, jadi dari kekesalan itu udahlah, aku bilang kasar itu gini, udah saatnya orang gayo jadi mafia untuk kopinya sendiri. Oh, sih. Kalimatnya Kayak keren ada beberapa banget. orang ngebanding aku tuh sombong. Ya wajar, aku pengen jadi mafia untuk kopiku sendiri. Iya. Masa iya kalian aja yang kaya? Iya, karena nenek moyang gue Iya, gitu ya. Jadi alhamdulillah Benar. manfaatin lahan warisan kakek, Benar. kemudian yang dikasih ke bapak, kemudian saya kelola, bukan milik saya kelola. Benar. Saya kelola kebunnya. Nah sekarang udah alhamdulillah menghasilkan dan cukup buat keluarga gitu. Ah, Bahkan lebih. Nah, dan Terus, alhamdulillah sekarang terus, Bang. cabang juga ada 3 kan. Oh, ada 3 ya. Ada 3. Cuman mau tahu dong. Kan itu tadi petani nih ceritanya nih, Ya. cerita yang hulunya ya, Ya. cerita ladang lah kita bilang. Ya. Mau tahu dong, kapan nih kok galeri kopi gitu? Nah, Galeri jadi- itu kan berat banget ya, Bang. Kalau saya bilang Berat. namanya berat banget. Jadi awalnya bukan galeri kopi namanya. Iya. Dan dulu awalnya tuh nggak buka warung kopi. Oh, gitu. Jadi saya waktu itu udahlah ngalahin ego, nggak sekolah kan. Bilang sama bapak udahlah, kayaknya memang nggak ada Bakat, nggak ya. ada otak untuk sekolah. Oh, oke. Karena 5 kampus nggak selesai. Oh, 5 guys. Tukang bakar ban juga. Berarti kegagalan itu sebenarnya awal kemulaan dari keberhasilan ya. Iya. Jadi itu enggak, aku lebih milih bilang gini,
Tuhan bilang lo tuh bukan orang yang harus ditunjuk. Oke. Lo tuh orang yang memang harus nunjuk. Menunjuk ya. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi takdir gue jangan dilawan gitu. Udah anak sekolah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya impactnya sampai sekarang Yes. alhamdulillah ada. Setuju. Kemudian 2016 saya bilang sama bapak udah orang Gayo budaya gini. Kalau sekolah nggak berhasil, pilihannya berkebun. Oh, oke. Aku pikir ada beberapa budaya di Indonesia yang sukunya kayak gitu kan. Iya benar. Sekolah gagal, Ya, beras lagi jaga-jaga karo ya. Iya benar. Udah bilang ke bapak. Ada tanah nggak? Aku mau nanam cabai. Oh, cabai guys. Dari tunjuk bapak lah, ternyata ada kebun dulu pas masa zaman konflik, Oke. kebun peninggalan zaman konflik dulu. Pas masa-masa konflik kan kami tinggalin Iya, dulu, benar. karena ada konflik kan. Iya. Terus tuh tinggalin kebunnya. 2016 aku buka lagi sama bapak. Oke. Nah kan, jadi ada bahasa Gayo itu muger namanya. Muger itu kita pindahin badan ke hutan. Oke. Bawa senjata. Ya. Oh, bawa senjata ya. Senjatanya priok, punya makan, beras, garam, parang ya kan. Pokoknya itu bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Ya kan? Genteng Kan seru senjata banget untuk guys. bertahan hidup kan kalau perang ya kan. Lagi mau merangi hidup. Iya gitu. benar. 6 bulan dalam hutan. Oh, oke. Jadi hutannya itu lebih konsep kayak hutan yang pohonnya masih segini-segini loh. Oh ya masih Ya kecil kan? ya. Nah, jadi kan pelan-pelan tak sisui, Iya, buka lagi benar. kebunnya Oke, ya kan, benar. kebun zaman. Nah, kayu-kayunya itu saya bawa turun. Oke. Saya bawa turun ke rumah. Oke. Jadi setelah 6 bulan itu kira-kira 2016 tuh awal udah turun ke rumah biar ilmu ini nggak hilang, Oke. ilmu kopi nggak hilang, tak bukain lagi barnya di depan rumah. Oh. Tapi bukan untuk jualan, Aplikasi untuk doang ya. kawan-kawan Oke, datang, ya benar kan? benar. Pulang dari kebun siang-siang ada Iya, kawan-kawan iya. berkunjung dan nggak jualan. Oke. Nah, Itu buka kopi langsung udah. Udah jual kopi, Udah jual dan kopi itu ya? jual P60. Oh. 2016 saya jual P60 tapi nggak pakai grinder, Wih. pakainya tumbuk, Dialu ya. ditumbuk, tumbuk kayu. Iya, Jadi benar. orang kalau mau kawan-kawan mau ngopi minum P60 kita tumbuk kayu dulu. Bentar dulu gitu ya. Tumbuk dulu. Iya benar. Terus kita nggak jualan. Oke. Nggak jualan. Jadi waktu itu kan ekonomi saya jujur sulit kan. Iya. Nah begitu kopi udah mulai habis nih, kawan-kawan datang, bang nggak ngopi kita. Nggak ada kopi lagi, udah habis. Akhirnya kawan-kawan bilang, bang ini duit. Apa aku bilang? Ini bukan duit abang. Ini tuh beliin kopi biar kamu bisa ngopi. Kirain kan sih. Jadi gua sadar situ, jadi kan dari mulai dari hobi cerita dan sebagainya kan. Akhirnya kan bisa kayak abang nih. Iya, aku- iya. Bukan untuk aku jualan, tapi Iya, lebih benar. mau sharing-sharing tentang Benar, kopi dan sebagainya. benar. Karena nih temen abang nih besok datang tak yang lain bawa lagi. Iya, benar. Bukan abang rame kan? Iya benar. Macam mana kita bendungnya? Oke. Akhirnya mau tidak mau kedai ini bukan saya yang bentuk, Oh, mereka. tapi orang-orang yang datang kemari. Oh, cakep kan Nah, guys. oke. Kemudian waktu itu ambil keputusan aku coba sekali lagi bisnis. Oke. Karena udah ngaku nih dulu pola gagal, Iya. bisnis gagal. Mau jadi orang Padang. Bismillah lah, gitu ya. sekali lagi gitu. Mas kali. Dulu namanya Hutan Kopi, Ah. Hutan Cike, habis itu Pustaka Kopi, Museum Kopi. Itu semuanya di Takengon, Bang? Di sini. Takengon semua Jadi ya? mau buat namanya apa gitu tempat ini. oke. Lebih kayak kawan-kawan kan dulu banyak anak seni kan, Iya, anak nari, anak iya. lukis dan sebagainya kan. Kumpul Jadi tempat ya. yang itu jadi base camp mereka buat Kumpul berkarya, ya, bener. ada buat handicraft dan sebagainya. Iya benar. Kita mau bilang nama base camp ini apa ya gitu. Oke. Nah gitu Pustaka Kopi. Akhirnya gimana ya biar dia tempat itu nggambarin jiwa kita, kawan-kawan di sini. Semuanya ya. Ada unsur seninya tapi juga ada unsur sainsnya gitu. Oh iya benar. Nah itu disebut galeri. Galeri ya. Waktu Ruang itu kita pamer sempat ya lo namanya biasa ya. buat gudang kopi, terus ada garasi kopi. Oke. Karena aku mikirnya gini, kalau garasi kan tempat kita buat, itu Iya, nyimpan. Kalau benar. ke kayak apa gudang itu nyimpan. Kalau garasi itu tempat buat, Iya, tempat ngebengkel. Tapi kalau galeri bagi aku tuh Pamerin utamanya tuh ya? kayak barang yang udah jadi, Iya. lu udah jadi, siap Oh. tinggal dipamerin. Dipamerin. Tinggal lu buka pameran. Nah aku anggapnya Gayo tuh kayak gitu. Oke. Nah, industri dari hulu sampai hilir di Gayo semua ada kan. Iya benar. Nah bahkan sampai dulu katanya tapi nggak tahu benar apa enggak, Immanuel Diaz itu pernah sempat belajar di Di sini ya, malahan ya, yang benar. katanya harus Dengar terlalu- juga, tapi ya. benar enggak tahu. Iya. Sampai sebegitulah dan Iya. banyak loh pakar-pakar kopi Indonesia belajar juga banyak Iya di Gayo. benar, benar. Nah aku pikir Gayo itu sebuah bentuk kompleksitas dari dunia kopi. Iya, harusnya. Jadi dari industri hulu sampai hilir Iya. sampai ke mafianya pun ada. Iya. Sampai penjahatnya pun ada. Jadi, Disebutin ya. ya aku pikir Gayo itu adalah wujud sebuah karya, tempat. Gayo itu tempatnya, pelaku-pelakunya itu adalah senimannya. Iya. Yang mereka lahirkan itu seperti kopi-kopinya, rosbinya, buku itu adalah karyanya. Karyanya. Maka aku jadikan Gayo itu seperti sebuah galeri museum seni dan sains. Asik. Karena letaknya dia di Indonesia, Benar. untuk menghindari yang namanya kayak brand lebih menurut kesukaan kayak misalnya galeri kopi Gayo, berarti kita cuma stok Gayo original doang, iya, doang. benar. Atau galeri kopi Aceh. Iya, benar. Aku pengen waktu itu gimana dapat brand yang bisa nanti goalsnya universal. Oke. Jadi kalau gua mau tempel ke baju, ke tas, Ya. kemanapun itu Nyambung, keren. nyambung. Udah, karena kita di Indonesia dan Gayo itu
salah satunya, mungkin satu-satunya Atar Kopinya Indonesia. Iya. Kan penghasil produksi Arabica terbesar di Indonesia. Betul. Kita nggak usah cerita Asia lah, Indonesia aja dulu. Oke. Terbesar di Indonesia. Maka aku bilang, udah Gayo itu memang hajinya kopi Indonesia. Iya, benar. Wajib udah buat aja galeri kopi Indonesia. Indonesia. Walaupun sempat waktu buatnya begini jantungan. Nah itu kita buat nama galeri kopi Indonesia. Berat banget ya. Mejanya cuma 2 biji. 2 guys. 2 biji. Dua Itu biji, pun ya. dari meja busuk loh, meja zaman tau gak? Benar. Tak kumpulin papan-papan yang udah busuk-busuk, nanti kami gosok. Ya, Ya kayak diketamnya, seni-seni gitu lah ya kan. oh. Kursi bekas ketemu, tumpul kayu, jadiin kursi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kawan-kawan mau percaya atau enggak, scroll aja postingan galeri kopi dari paling bawah. Di situ ada masih tempat ini belum berdiri tiangnya, Wah. masih lahan kosong. Seru banget loh. Kalian boleh lihat Jadi Instagramnya, justru seru banget. galeri kopi itu yang kami posting malah nggak banyak tentang edukasi kopi, Benar. tapi malah tentang gimana proses galeri kopi ini berdiri. Iya. Goalsnya gimana? Story Biar ya. kawan-kawan yang mau punya hasrat di dunia kopi tahu loh gimana harus memulai itu sebenarnya kedai kopi. Bukan banyain bacot, tapi kurangi jam tidur, banyain kerja. Ya benar. Gitu. Iya, Jadi, Nabi aja gitu ya. Kayak gua kan, aku kan postingan banyak di galeri tuh kayak buat DIY kan, Iya, buat bangunan, buat atap, buat ini. Jadi Anda jangan lihat saya karena prestasi saya di kopi, jangan lihat saya karena saya bisa buat kopi A. Iya. Tapi lihat kopi yang Anda minum itu ya di bawah tempat yang saya buat dari tangan saya sendiri. Contoh nih, atap ini Iya. kan saya buat dengan tangan. Iya. Lu baru enak minum kopi di sini, itu gara-gara teduh sama atap. Iya, tangan Karena siapa gitu, gitu ya. gara-gara ada mejanya, Iya, ada kursinya. Ada unsur-unsur yang kadang-kadang jarang kita bahas bangun kopi shop kan. Benar. Malah banyak orang bahas bangun kopi shop bukan mikirin hal-hal pendukung di sampingnya, Iya. tapi lebih mikir debat masalah kopi, debat. Oh, mana kopi itu murah, kopi ini begini. Sebenarnya Lagi ilmu ya. kalau aku bilang mana produk Tuhan yang gagal? Oh iya. Ada nggak? Nothing. Nggak ada. But God is. Semua punya Oh, kelebihan. iya kekurangan. benar. Jadi Perfect. kayak aku bilang, nggak ada kopi itu yang salah, yang ada itu manusia yang salah. Nggak ada kopi itu yang nggak baik, yang ada manusia yang nggak baik. Nggak ada kopi itu yang nggak enak, yang ada manusia yang nggak punya sifat yang baik. Buat kopi. Jadinya negatif ya jadinya ya. Contoh misalnya tadi, kayak kakak kan katanya nggak minum kopi. Oh. Begitu tak kasih kopi, loh, kok enak? Tadi kena yang mana? Kok Kena begini? yang mana tadi? Kena sangar tadi. Dia Ya? sesongot. Wah, Nah, sesongot. sesongot ya kan. Habis kok jedut Jadi semuanya. sebenarnya konsepnya bukan ngopi itu nggak enak, tapi belum ketemu orang-orang yang betul paham tentang Apa kopi kemauan orang. dan milihin apa yang cocok sesuai psikologinya dia. Betul. Nah, jadi kopi itu sebenarnya ada konsep psikologinya. Makanya saya bilang kopi itu bicara dua ilmu, Iya. seni dan sains. Iya. Jadi sama kayak kalau saya ibarat bawa filsafatkan sedikit kayak kopi yang di Cacat itu ada 3 jenis kelas Nah, bentuk. Satu benar. namanya triple beans, Iya. elephant beans. Triple beans itu 3 biji dapat Iya, itu betul. di Cacat loh. Iya. Kemudian ada elephant beans dia sebelah besar sebelah kecil, Iya. tipis dia. Ada satunya namanya berry. Iya. Berry itu kualifikasi Sebenarnya Cacat. Cacat. Normal itu dia 2 biji dapat buah. Jadi saya ibaratkan 2 biji ini ada bentuk otak. Iya. Sebelahnya logik, sebelahnya imajiner. Iya, kanan kiri ya. Jadi lu jual kopi, Mm. oke enak. Oke, aku enak. Attitude mau jual kopi enggak? Ya. Jadi enak enggak? Waduh, benar. Jadi enak enggak? Iya, Enggak enak kan? Benar. Nah, benar. sekarang gini. Lu jual kopi lu enggak enak. Attitude lu bagus. Iya. Bisa ditoleransi. Bisa. Tapi enggak perfect kan? Iya. Nah, perfectnya itu kalau kopi udah enak, attitude-nya juga Wah, enak. psikologinya langsung dicengkram tuh ya. Nah. Wes. Tapi teringatnya tadi tuh balik ke Galeri Kopi Indonesia. Bang punya cita-cita atau punya mimpi atau sekarang mungkin belum punya. Nanti seluruh Indonesia punya ada kayak gini? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kan Ambisinya beda. Gimana gini sih ya, ambisinya aku, terhadap ini? Bukan pebisnis kopi, aku penjual kopi. Penjual kopi, bukan pebisnis Jadi kopi ya. konteks bisnis sama jualan itu beda. Beda ya. Oke, Jualan oke. lu kerja, lu berkegiatan, Oke. bergerak. Oke. Berbisnis, kamu di belakang pulpen dan kertas. Yes, Itu benar. berbisnis. Oke. Jadi nggak usah ngaku berbisnis kalau kamu masih cuci piring. Oh, oke. Kalau kamu masih ngurusin beli kopi, beli susu dan sebagainya. Iya, benar. Nah, kenapa kopi itu nggak bisa dijadikan bisnis? Tahu nggak kenapa? Karena kopi itu adalah dunia koneksi. Oke. Menghubungkan ya. Nah, dunia koneksi. Jadi apa gunanya Anda punya banyak cabang, tapi hanya 3 tahun, 4 tahun. Tutup ya. Begitu keluar brand baru Anda tutup lagi. Yes. Jadi gimana caranya di bisnis bisa dijadiin legacy? Oke.
Gimana? Jadi identitas ya malahan ya. Ya, Jadi- maka harus dibangun budaya gimana kopi itu jadi koneksi. Oke. Nah, misalnya saya mabang nih dari nggak Ya. kenal jadi kenal kan. Ya. Dan ada ilmu luar biasa di kopi itu. Kenapa saya bertahan di kopi? Kenapa nggak jual ganja aja? Kan aja terkenal ganja. Pet. Nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Kenapa nggak jual? Tapi karena belum legal. kan Iya, gitu. benar. Mungkin kalau ganja legal kita jual ganja. Oh iya dong, Aceh Tapi banyak ya. kebutuhannya medis. Oh Kebutuhannya iya. medis, ya. Catatannya ya. Nah, bukan buat lain-lain, narkotika, kebutuhannya medis. Nah, tapi kan tidak memungkinkan. Iya. Kenapa bisnis kopi? Kenapa nggak bakso? Kenapa nggak mie Aceh? Kenapa nggak jual nasi goreng? Iya benar. Nih, ilmu Lebih luar cepat ya, lebih Iya, cepat luar ya. biasa. Abang nggak kenal sama saya nih. Iya. Dari kopi kita salaman nggak? Iya, benar. Apa yang terhubung di sini? Benar sih. Apa yang terjalin? Banyak banget tuh. Saudara kan? Rasanya Saudara. saudara. Oke. Iya benar. Abang minum kopi, saya minum kopi. Kita cerita. Abang cerita tentang seni, saya cerita tentang kopi. Tukar ilmu nggak? Benar. Sedekah yang tidak pernah putus pahalanya Ilmu. adalah ilmu yang bermanfaat. Satu. Jadi ya. Abang pulang, Iya. tinggalin duit nggak? Oh iya dong. Rezeki kan? Rezeki. Kopi, bisnis dunia akhirat. Ah. Lu jual kopi, Luar biasa ya kan? banget. Kalau kopinya benar, Iya. ngobatin penyakit orang. Iya. Kalau kopinya nggak benar, buat orang jadi sakit. Iya benar. Ya kan? Resikonya adalah ketika Anda sebagai penjual tahu bahwa di dalamnya ada zat berbahaya yang merugikan tubuh orang Jangan dan jual, melebihi ya. dari batas konsumsinya sehingga menimbulkan zat-zat berbahaya, maka uang yang Anda terima halal atau haram? Haram ya. Haram. Maka sebenarnya penjual kopi bukan tukang buat kopi, tapi dokter bagi peminumnya. Wah, asik. Ini dokter bagi peminumnya. Tapi gini bang, maaf dong, bahas dikit ya bang ya. Maaf, mungkin di Medan juga teman-teman lagi nunggu ini tentang kalimat ini ya. Tapi kan walaupun penjual kopi harus punya dong manajemen bisnis Bener. secara penjualnya Bener. ya bang ya. Bener. Nah kalau menurut abang sendiri sebagaimana apa sejauh mana sih pentingnya Ini gitu loh? saya hubungkan dengan Nah, kutipan kalimat yang sangat ekstrim. Tuhan itu tidak suka dengan manusia yang terlalu memikirkan dunia, begitu juga akhirat. Jadi harus seimbang ya. Iya. Iya benar. Itu Tuhan loh. Iya benar. Jadi lu manusia jangan ngandalin cuman dari berkah Tuhan juga. Oke. Tetap juga harus usaha. Iya. Usaha dalam arti kata bukan lu sekedar jualan, sekedar telepon orang, tapi juga harus tanggung jawab sama apa yang kamu jual. Betul. Harus diperhatikan. Iya. Contoh misalnya kopi, di packnya udah dipilih belum? Iya benar. Kopinya udah benar belum? Iya. Udah petik merah belum? Iya. Di roastingnya udah benar belum? Betul. Jangan di roasting pakai derom, dicampur dan sebagainya kan gitu. Iya benar. Nah, ya kan? Ini banyak tuh. Benar. Nah, sehingga ngapain kita tutup kan? Karena udah dibahas harus ditemukan. Iya, benar. Contoh nih, Siap. misalnya ada beberapa orang campur kopi sama beras. Begitu di roasting, beras sama kopi cepat matang. Oh iya, beda dong. Bukan beras kan? Iya. Nah, nunggu benar. kopinya matang, berasnya jadi karbon. Iya. Karbon dalam tubuh jadi Racun. Anda jual racun, uang yang diterima haram. Jadi pertanggungjawaban jual kopi saya itu dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Pas. Itu tanggung jawabnya. Jadi ilmu itu ketika Anda paham, Anda akan bertanggung jawab dengan apa yang Anda buat. Ketika algoritma itu jalan, maka bisnis ini insya Allah akan menjadi legacy untuk generasi-penerus. Oh. Nggak Nah. sampai di situ doang ya. Iya, Benar. jadi gitu dia konsepnya. Akhirnya kalau kopinya udah bener, jualannya masih bener. Benar. Masih bener. Semuanya dipikirkan menjadi benar lah Iya. gitu ya. Kalau mesin espresso sehebat itu, kenapa menilai kopi dari secangkir tubruk? Betul. Iya, kalau mesin espresso sehebat itu Dan kenapa sebentar menilai tadi kopi ya. dari Dari secangkir tubruk? Ya kan? Tubruk nggak pakai Karena mesin. hanya tubruk satu-satunya ekstraksi yang memiliki Iya. sifat full extraction. Iya, asli. Gak ada lain. Iya, Jadi benar. sesimpel itu loh sebenarnya jual kopi. Iya. Kok lu harus punya uang miliaran dulu baru buka coffee shop? Benar. Jadi itu tujuan tadi saya cerita posting bahwa dari awal kali kita jual dari saya tumbuk loh kopinya, bukan saya giling. Iya, benar benar. Karena kopi itu sesimpel itu. Iya, benar. Pernah nggak nyeduh kopi yang sama, di roasting sama, Mm. dari kebun yang sama, dipotong sama ditumbuk? Ah, iya benar. Pernah nggak nyeduhin? Itu Nggak, beda loh. beda banget. Hasil ekstraksinya beda, Iya, sifat beda. sifat kekerasan air terhadap kopi juga Iya. beda. Kadar kristal air terhadap kopi juga beda. Iya, jadi toolsnya juga pengaruh. Nah, jadi benar ya. Bibitnya juga Ini lagi pengaruh yang luar biasa, banyak orang nggak paham. Kapan kopi itu nyawanya hilang? Kapan kopi itu nyawanya hilang? Tahu nggak? Waktu diminum. Ini nggak akan lu ketemuin di mana tengah pun. dan belakang. Di belakang. Saya akan kaji ilmu sedikit lebih ekstrim. Tuhan menciptakan berapa jenis makhluk hidup di dunia? Iya, ada manusia ya. Ya. Ada tumbuhan, ada Dewa. binatang ya. Apa lagi? Itu aja sih. Nggak ada kan? Yang lainnya kan bagian Nggak dari ada itu kan? ya. Nggak ada kan? Oke. Konsepnya gini ya. Kita dengan kucing, dengan ayam berinteraksi nggak? Misalnya kalau Interaksi. manggil ayam nih orang digayu kur. Iya. Pertanyaannya kok ayam respon? Siapa yang menemukan bahasa kur? Kalau digayo memanggil kerbau gini, ai, Oh. ai. Itu kerbaunya respon. Oh, Pertanyaannya, kalau mereka respon, dari mana manusia tahu bahwa itu bahasanya kerbau? benar. Berarti ada proses bahwa manusia bisa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, Iya. ya kan? Terus gimana caranya manusia bisa berinteraksi dengan makhluk hidup satu lagi yang namanya tumbuhan? Betul.
Itu Karena dia kenapa? si kopi ya. Satu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati tumbuhan, binatang dan hewan sekalipun. Iya. Dan gitu manusia sekalipun. Oke, sebelum dia merasakan mati, maka tentunya setiap yang bernyawa maka ditiupkan ruh kepadanya. Iya. Kapan ruh kopi itu hilang? Bisa nulis dulu. Tahu nggak kapan? Nggak habis sih kalau gue bilangnya diminum juga masih ada. Ya? Makanya orang Gayo itu menyebut sebuah mantra Bismillahirrahmanirrahim Sengkeun kunikan kurum Wah, benar. Iya. Tanokin saksi mulau kin saksi kalamu. Iya benar. Nah itu elemen avatar sebenarnya. Iya benar. Jadi Ini gue dengar dari Farhad Ya kan? Kopi nih. Ya? Ini gue pernah dengar. kunikahkan dari kau Kopi. kunikahkan kau dengan angin. Iya. Ya. Dengan Air untuk tanah. walimu. Iya. Nah, tanah untuk saksimu, Iya. matahari saksi kalamu. Air sebagai wali, dia pula menyambung nyawa, dia pula yang memutus nyawa. Iya. Di mana nyawa kopi terpisah dengan jiwanya waktu kita seduh. Iya. Sebelum dia diseduh masih hidup nggak kopi itu? Iya benar. Masih. Benar. Masih. Karena setiap yang hidup Jadi sebelum diminum udah diseduh juga udah mati dan putus ya. terpisah Putus ruhnya. ya. Saya tadi kepikiran Tapi diminum. ruhnya belum hilang. Oke. Karena dia masih disebutkan dalam Bisa secangkir gelas. Masih mengeluarkan bahasa namanya bahasa rasa dan bahasa aroma. Jadi itu konsep kalau lu punya ilmu kopi bener, Mm-mm. jualannya insya Allah pasti bener. Bener. Kalau jualannya insya Allah pasti bener, bisnisnya pasti bertahan. Iya. Jadi konsepnya gitu aja. Bang, cuman ini terakhir nih Bang. Kan banyak sekarang yang kalau saya kebetulan kan ya di dunia digital marketingnya ya, ini kan membantu teman-teman UKM kopi dan semuanya juga kan. Pastinya penting dong gitu. Penting dong. Kita ngeliat galeri kopi Indonesia sendiri juga ya sampai artis datang kemari kan itu udah ada sesuatu berarti kan gitu, yang dibentuk gitu loh. Mungkin si abangnya nggak terlalu sih, tapi bagi orang lain yang melihat wah gitu kan, Bang kasih dong ilmunya dikit-dikit nih sama Saya akan teman-teman kasih ilmunya UKM. tapi dibuka dengan statement yang sombong sih. Biar Lagi-lagi ya. sampai on Carter. Ini saya nggak pernah mimpi bahwa artis akan datang, menteri akan datang, PT Marsudi juga pernah datang, Iya. Kapolda datang, sampai ke yang ada nanti ada surprise lah ya. Saya Tungguin upload di feed-nya, beberapa artis dan jajaran-jajaran lainnya belum saya upload iya juga. benar. Jadi ngomongnya tuh gimana ya? Saya tidak pernah mengharapkan mereka datang. Satu ya, karena itu semua bisa terjadi atas restu Tuhan, atas berkat Tuhan. Itu pasti, ya, benar. Jadi tugas saya adalah melakukan yang terbaik. Iya. Buat kopi yang terbaik, jadi manusia yang terbaik. Iya. Buat kopi terbaik, sainsnya jadi Iya. manusia yang terbaik ada seninya. Iya, benar. Jadi sampai maksudnya gimana? Mau siapapun Anda, mau presiden Anda, mau menteri Anda, mau artis Anda, mau siapapun Anda, datang ke tempat gua semua sama ya. Gak ada mewah, gak ada gelar karpet, gak ada. Lu mau orang kaya sekalipun, kalau pesannya 10.000 tetap bayar 10.000, gak usah norak lebih, gak usah. Nggak usah ya. Gak usah, rezeki saya udah diatur sama Tuhan. Iya, Gak usah terlalu khawatir bahwa saya punya uang sedikit, gak usah. Iya. Karena saya nggak pernah mau nyari uang. Iya. Yang saya cari itu konsepnya adalah saudara. Iya benar. Dengan punya banyak saudara, banyak rezeki. Banyak rezeki belum tentu banyak saudara. Sih benar. Oke? Setuju. Ya, jadi kalau saya cari uang, saudara belum tentu dapat. Iya. Tapi kalau saya sama abang tadi udah salaman, Iya. dapat saudara, kemungkinan nanti akan datang lagi. Betul. Tapi kalau uangnya saya cari, Sekali aja interaksinya nggak terjadi, mungkin kedua Sekali dia aja, itu iya. konsepnya ya kan. Benar. Oke, jadi apa namanya? Keluhnya adalah kata-katanya adalah di hadapan kopi kita semua sama. Sama ya. Tapi kan Bang gini. Oke, Itu jadi kan ada trik marketing ya kan? Iya, Aku itu buka dulu di situ. Iya, itu rasanya Jadi, tadi jawabannya kan gini, tentang rasa. akan ada satu kasus saya akan menjawab pertanyaan Anda itu salah satunya adalah kok galeri kopi nggak pakai pelang? Iya, sombong banget ya, nyariknya susah banget ya. Ya. Lucu kan? Enggak ada, Bang. Sampai nyasar. PCN Saya nyasar. akan bangun satu satu kali. statement sombong lagi. Yang agak sedikit sombong, belum terlalu sombong, sedikit sombong. Sedikit sombong. Nggak pakai pelang aja rame. Gimana kalau pakai pelang? Iya. Tapi sebenarnya itu punya kajian. Iya. Kenapa? Galeri kopi Nggak kita sembarang pakai- sombong Iya, ya. galeri kopi nggak kita pakai pelang, kita punya kajian. Nggak pakai pelang kenapa? Karena kita ngejar rating namanya di Google Maps. Nah, karena sekarang kita dihadapkan dari dua dunia. Yes, benar. Manusia tuh udah nggak hidup di satu dunia, tapi Yes, dua dunia. benar. Satu namanya dunia nyata, satu namanya dunia maya. Maya, benar. Nggak bisa buat pelang dunia nyata, kita buat pelang dunia maya. Benar. Dan itu sistem kerjanya lebih efisien. Kenapa? Misalnya contoh nih, Senin, Iya. ini triknya ya. Senin galeri kopi diakses orang-orang. Benar. Brand B, brand A sama brand B, Betul. cuman 50 sampai 30 orang. Oke. Ya kan gitu. Iya. Besok yang 1x24 jam data kita tertabulasi kan? Betul. Ya kan? Karena Betul. saya kuliahnya di sana. Iya, benar. Tertabulasi. Benar. Jadi kira-kira kalau datang wisatawan nih, contoh kayak abang nih datang wisatawan, katakan mau kemana ya ngopi ya? Ketik di Google Maps pasti Yes. tempat ngopi gitu Iya, kan? benar. Ya kan? Benar. Google tawarin siapa? Ya si nomor Pasti satu yang- tadi. Ratingnya paling tinggi. Iya, nomor Itu satu konsep. tadi. Nah, jadi mencapai rating ini bisa tinggi, apa prosesnya? Iya. Sajikan Kualitas, mempertahankan juga kan. Dan Supaya jangan lupa kembali. pakai
sistem Nabi. Iya. Programnya apa? Promotion much to much. Hey. Mulut ke mulut itu Yes. yang Itu lebih tajam nih sekarang ya. Ya, karena Netizen. real to be product, real iklan itu adalah sebuah kejadian, sebuah momen yang dipresentasikan kembali. Iya benar. Ya bang nih, dapat momen ketemu Ya, aku nih, ya. ngajin kopi dan sebagainya. Besok cerita lagi Balik sama Medan, orang. bangga nggak nyeritainnya? Benar. Masih bangga, karena kita udah dapat sesuatu vibe yang positif. Iya benar. Nah gitu dia. Iya, udah dilihat, dirasa Nah. enak, akhirnya diceritain ya. Jadi benar. clue terakhirnya adalah gimana lu bangun sistem, bangun bisnis lu itu nggak hanya tentang dunia, tapi juga harus terkoneksi ke akhirat. Oh banget ya guys, beruntung banget kan kalian yang nonton live hari ini ataupun nanti ini saya tayangin di feed. Kalian boleh nonton, boleh komentar-komentar lah ya, boleh tanya-tanya sama siapa juga boleh. Keren banget teman-teman. Sama yang pernah saya sampaikan waktu di Unilever kemarin punya acara bareng penjajah kopi Medan. Google, kenapa PCM itu selalu? Kenapa sih PCM anggar-anggarin ada di Google, ada di Google Map, ada review di Google atau segala macam? Karena perjalanannya sebenarnya mereka cek Google dulu baru masuk ke aplikasi kalian yang lain. Itu dia koneksinya sebenarnya yang paling kuat tuh di sana. Jadi bangun Google kalian mulai dari sekarang, mau itu web, mau itu koneksi di map dulu deh, nggak apa-apa kayak gitu. Itu dibangun. Kalau kalian mau koneksinya itu luas banget. Jadi jangan bangga juga Instagram followersnya banyak segala macam tapi nggak muncul di Google. Google lebih mendunia kayak gitu. Kira-kira kurang lebih gitu ya. Yes. Bang, makasih banyak waktunya Bang. Makasih banyak juga tadi welcome drinknya, sangernya top banget. Tuh Devi yang nggak pernah minum kopi jadi minum kopi. Keren banget tuh tadi ya kan. Ada siapa? Sesongkot. Sesongot ya. Sesongot tuh siapa sih? Nama hewan. Jadi gini, sesongot itu sedikit cerita ya. Iya, Ini bukan sombong tapi cerita unik. Lu ngaku barista. Kalau belum kena sesongot, bagi aku Bukan barista. Karena apa? Kalau gue bilangnya jangan ke sana dulu. Sesongot itu hanya bisa ditemukan 2 kali dalam setahun. Di ladang kopi ya. Ketika kopi itu berbunga. Jadi binatang itu, hewan itu hanya keluar ketika kopi berbunga. Benar. Nah, ada lagi namanya produk ngegoyong. Iya. Ngegoyong itu kalau orang punya kebun, dia akan memorian gini, lu punya rumah kebun, Iya. punya tiangnya kayu, Iya. nanti dia bolongin itu ke rumah, kumbang hitam, Iya, dan goyong. benar. Dan namanya pepil. Iya. Pepil itu burung yang terbang di dalam pohon kopi. Oke. Namanya pepil. Oh. Ada namanya tempus. Nah, tempus itu ulat bulu. Oh. Jadi semua nama menu itu kita create itu dari Berdasarkan apa yang ada di ekosistem ladang yang kopi ada ya. di dalam kopi. Jadi nggak perlu ikutin dopio, lungus, terakhir, nggak usah. Akhirnya koneksi juga Lu kok punya sininya kopi, ya. kamu punya kopi, kamu buat rumusnya, buat nama sendiri. Iya sebenarnya. Gak usah ngikut-ngikut orang lah. Tapi secara marketingnya jadi koneksi bang. Keren banget. Bahkan jadi produk yang teringat something terus. different kan? Terngiang-ngiang. Benar. Nah, something Top banget. different. Guys, top banget guys. Langsung aja kalian kemari kayaknya sama yang kayak tadi gue bilang waktu keliling-keliling ya. Kayaknya belum barista lah kalau belum ke ladang kopi. Ya. Jadi untuk pendekar juga ditunggu ya. Ditunggu nih para pendekar sama abangnya. Atau kalau yang mau dipendekarin undang aja. Asik. Nanti jumpa di Medan berarti ya? Boleh. Boleh ya, kita jumpa di Medan, kita jalan-jalan Tapi minum kita kopi. pendekarnya cerita sangar aja ya. Oke guys, ketemu lagi nanti ya bang ya. Siap. Nanti kita bakal mungkin podcast lah kalau dia ke Medan kita siapin Boleh. sarana podcast yang oke lah biar enak didengar ya. Yang baik diterima, yang nggak baik Ya. boleh diterima juga, boleh nggak juga. Kami juga ada iseng-isengnya, ada seriusnya juga gitu. Ya udah, Galeri Kopi Indonesia, kalian segera kemari aja, langsung aja boleh tanya-tanya ke abangnya di komentar teman-teman, apa yang mau kalian tanya tentang kopi ataupun tentang bagaimana membangun Galeri Kopi Indonesia dari awalnya. Nggak bikin bisnis juga boleh. Ya, tentang bisnis juga boleh. Wah, mantap banget nih. Ya kan? Kopi Gayo nih untuk Salam Indonesia dan Indonesia. untuk dunia. Bye-bye. Assalamualaikum. Top banget. Sekarang. Gimana kalau Berapa menit? Save ya, save ya. Udah, save. Set apa nih? Aduh, nggak di save. Cancel. Gimana sih? Cancel aja dulu. End video dulu. Mana? End video. End Nanti video dia dulu. tawarin bagian. Iya. Aduh, Bang Ipan nih ganggu aja.